Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudi wa ansari wa sahabatil kiram ajma'in wa jami' awla'illah wa asfiyaihi wa syuhada wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir Allah Ahmad bin Isa والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعم الفقيه سيد علي محمد صاحب مربات والفقيه المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف جدين الأعظم سيد عبد المالك بن علوي عظمة خان وصولهم وفروعهم الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ بكر بن سالم الشيخ أبو الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين والأئمة المجتهدين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وأزواجنا وطلابنا وإخواتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشرنا في زمرتهم يوم القيامة وبنية أن الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا ويجعلها خالصا لوجهه الكريم وبنية أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ومرضى المسلمين ويرحم موتانا وموتى المسلمين ويجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا جميعا ويستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدونا وسلفنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في الدنيا والآخرة ورضي الله عنكم. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tinggi yang terlampau tinggi atau tidaklah jangkung, wala bil qasir, dan juga tidak juga orang yang pendek, wala bil amyadil amhaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang putih terlampau putih atau putih bule atau putih yang pucat, wala bil adam, dan juga bukan orang yang berkulit sawo matang ataupun gelap, wala bil ja'dil qatat atau bil ja'dil qatit, dan juga tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya keriting kribo, wala bisabti, dan juga bukanlah Nabi rambutnya lurus, sabat sangat lurus. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya, melantiknya menjadi Nabi dan Rasul pada permulaan umur usia 40 tahun. Ala ra'si arba'ina sanah, pada usia 40 tahun. Dikatakan setiap nabi-nabi itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Maka setiap orang hendaknya ketika sudah mencapai usia 40 tahun, hendaklah dia semakin khusyuk, semakin baik keadaannya, semakin bagus amalannya gitu ya, semakin dekat dengan akhirat. Dan usia 40 tahun itu adalah usia perubahan. Dan
usia 40 tahun ke atas, itu dalam sebuah riwayat Nabi SAW mulai memakai tongkat. Nah, jadi memakai tongkat itu disunahkan afdolnya 40 tahun ke atas. Fa'aqama bimakkah asyra sinin, kemudian beliau, jadi setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, nah maka baginda Nabi bermukim di Mekah 10 tahun. Ini berbeda dengan riwayat sebelumnya, Nabi 13 tahun, dan itu yang masyhur dan itu yang sahih. Adapun 10 tahun hitungan Sayyidina Anas ini, maksudnya mungkin tahun ketika Nabi hijrah itu tidak terhitung karena tidak full 1 tahun. Nabi hijrahnya tuh di bulan Rabiul Awal. Seingat Ana itu mulai Rabiul Awal, jadi pertengahan tahun, bukan tepat awal tahun Muharram kan begitu. Sehingga tahun itu tidak dihitung. Kemudian ketika baginda Nabi, jadi tadi 13 tahun, kemudian ketika Nabi lahir itu juga di Rabiul Awal, tidak tepat di awal tahun, ataupun juga ketika Nabi dilantik itu pun juga tidak tepat di awal tahun. Jadi intinya 10 tahun itu perkiraan saja gitu ya, karena memang nggak ada kalender. Tapi yang tepat, lebih tepat sekali menurut para ahli sejarah dan juga riwayat, itu yang benar 13 tahun di Mekah. Wabil Madinati asyra sinin, dan juga di Madinah bermukim selama 10 tahun. Wa tawaffahullahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan baginda ala ro'si sittina sana, pada awal usia 60 tahun. Nah, karena tadi beliau menghitungnya di Mekah hanya 10 tahun. Padahal di Mekah 13 tahun. Jadi wajar kalau hanya 60 tahun, itu ikut prediksi perkiraan beliau saja, gitu ya. Walaisa fi ra'sihi, dan ketika beliau wafat tidak ada di kepalanya, walihyatihi, maupun di janggutnya, isyruna sya'ratan bayda, 20 bulu putih, 20 rambut putih atau uban. Jadi tidak ada di rambutnya ataupun di janggutnya sampai 20 uban. Maknanya enggak sampai 20. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik. Itu tentang umur baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya bab ini agak berat ya, karena ini adalah mulai cerita tentang perpisahan kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perpisahan para sahabat Nabi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara di dunia. Babu maja'a fi wafati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab mengenai hadis-hadis yang diriwayatkan tentang wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, akhiru nazratin, pandangan yang terakhir kali, nazartuha ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang aku lihat, yang aku pandang kepada baginda, pandangan terakhir yang aku gunakan pandangan itu untuk melihat baginda, kashfus sitarah, adalah saat ketika terbukanya tirai, hordeng, ataupun langsir bahasa Malaysia. Terbuka tirai Nabi yaumal itsnin, ketika itu hari Senin. Fanadhartu ila wajhi, aku melihat, aku menatap kepada wajah baginda, ka'annahu waraqatu mushaf, seolah-olah wajah Nabi itu seperti warnanya seperti kertas mushaf, lembaran mushaf. Dahulu kertas ya tidak terlalu putih sekali seperti kertas kita saat ini, tetapi yang jelas berwarna pucat. Karena Nabi SAW dalam beberapa hari beliau tidak keluar rumah, beliau karena terlampau berat sakit baginda Nabi, sehingga Nabi pun juga berat sakitnya sampai wajahnya pucat. Ketika itu hari Senin subuh, Nabi membuka tirainya. Beberapa hari tidak melihat Nabi, tidak menatap Nabi. Para sahabat pun rindu sekali untuk menatap baginda Nabi.
Maka Nabi SAW ketika membuka tirai, wajah Nabi pucat seperti kertas mushaf, seperti lembaran mushaf, Quran. Wan nasu khalfa Abi Bakar. Ketika itu orang banyak, manusia, maksudnya para sahabat, diimami di belakang Abu Bakar. Artinya sholat di belakang baginda Abu Bakar. Fa'asyara. Orang-orang menatap baginda, melihat kamar baginda terbuka itu, orang-orang ingin sekali segera selesai sholat, ingin sekali membatalkan sholat untuk mendekat kepada baginda karena mereka sudah rindu dengan Nabi. Fa asyara ilan nasi anith butu, dan baginda memberi isyarat kepada orang-orang untuk tetap pada sholat mereka karena mereka sangat rindu dengan Nabi. Wa Abu Bakar ya ummuhum, baginda Abu Bakar mengimami mereka. Dan wa al-qasijfah. Akhirnya baginda Nabi pun menutup kembali tirai rumah Nabi SAW. As-sijf, sini ay as-satr, adalah tirai Nabi. Ternyata kata Sayyidina Anas, setelah itu wa tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata wafat baginda Nabi min akhiri dzalikal yaum, pada akhir hari tersebut. Ternyata di akhir hari Senin, sebagaimana terbenamnya matahari, terbenam pula matahari langit dan bumi, matahari dunia akhirat. Setelah itu sahabat gak pernah lagi menatap, tidak pernah lagi melihat wajah baginda Nabi yang mulia di alam dunia. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kuntu musnidatan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri. Aku dulu menyandarkan baginda Nabi ke dadaku. Au qalat ila hijri, atau kepada pangkuanku. Fada'a bi tastin liyabula fihi. Ketika itu Nabi sudah sangat lemah. Fada'a, maka Nabi meminta tempat, atau kita sekarang sebut baskom atau tostin, atau di sini tostin itu seperti ya baskom atau nampan ataupun juga bejana air, liyabula fihi, agar beliau ingin kencing di sana karena sudah tidak kuat untuk berdiri. Thumma bala, maka Nabi pun juga kencing di tempat tersebut, bejana tersebut. Famata, kemudian Nabi SAW meninggal dunia. Lebih lengkapnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat baginda Nabi SAW wa huwa bil maut. Ketika itu beliau sedang berada dalam sakaratul maut. Wa indahu qadahun fihi ma. Ketika itu baginda Nabi, di dekat beliau ada satu qadah. Indahu, bersama Nabi ada qadah, ada satu cawan, ada satu mangkok, di dalamnya terdapat air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Beliau memasukkan tangannya ke dalam mangkuk air tersebut. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian Nabi mengusapkan wajahnya dengan air karena terlampau berat, karena terlampau susah, dan juga karena demam. Karena Nabi badan beliau sangat panas. Jadi beliau mengusapkan seperti kita sekarang kompres. Kalau lagi demam, badan panas, kemudian kita kompres. Nah, Nabi SAW mengompres dirinya sendiri atau mengusap dengan air ke wajahnya. Tsumma yaqul, kemudian berdoa, Allahumma a'inni ala munkarat, au qala ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu saya untuk menghadapi kemungkaran-kemungkaran, maksudnya sakarat,
mabuk-mabuk kematian. Jadi sakaratul maut itu artinya mabuk kematian. Sebab orang yang sudah mau meninggal dunia itu seperti orang mabuk. Dia sudah tidak ingat, kadang-kadang sudah tidak ingat keluarganya, istrinya, anaknya. Dia sudah disibukkan dengan pikiran-pikiran lain, yaitu tentang akhirat. Maka maka Nabi SAW memohon kepada Allah, ya Allah, bantu saya untuk menghadapi sakaratil maut. An Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa Sayyidah Aisyah yang beberapa kali meriwayatkan? Karena ketika Nabi SAW wafatnya di pangkuan Sayyidah Aisyah. Jadi beliau sangat tahu betul bagaimana sakaratil maut dan detik-detik akhir baginda Nabi SAW wafat. Maka Sayyidah Aisyah pun juga melanjutkan ceritanya, atau dalam riwayat lain, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, la aghbitu ahadan bihauni mautin. Aku tidak akan cemburu, aku tidak akan mengharapkan kepada seseorang untuk ringan matinya, bihauni maut, untuk keringanan mati. Aku tidak lagi dapat berharap untuk seseorang agar ringan kematiannya, ba'dalladzi ra'aitu, setelah apa yang aku saksikan, min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada dahsyatnya beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah SAW saja, itu maksudnya Sayyidah Aisyah, kalau baginda Nabi saja yang begitu dicintai Allah, ternyata saat sakaratul maut terasa berat. Innalil mauti la sakarat, itu sabda baginda. Sesungguhnya kematian itu memiliki mabuk, memiliki rasa sakit. Maka bagaimana saya bisa berharap orang lain yang di bawah Nabi akan matinya lebih ringan? Jadi maksudnya Sayyidah Aisyah, setelah saya melihat begitu perihnya atau begitu susahnya sakaratul maut yang dialami Nabi, maka orang-orang lain saya tidak berani jamin orang lain akan lebih ringan sakaratul mautnya. Jadi berat-beratnya sakaratul maut memang berat. Dalam riwayat seperti disayat 70 pedang, seperti dikuliti hidup-hidup daripada kaki sampai kepala. Berat, kita pun hanya terkelupas sedikit, kulit kita udah perih. Apalagi kalau sampai sekujur tubuh dikuliti hidup-hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala sayangnya dengan hamba yang beriman, saat ketika dia mau sakaratul maut, dia akan dihadapkan seperti mau dibius, dikasih tontonan tempatnya yang akan ditempati dalam surga, sehingga dia terbius dengan tontonan itu, sehingga rasa sakit itu pun tidak terlalu terasa, atau sama sekali bahkan tidak terasa. Itu yang di dalam hadis. Jadi memang berat, memang berat sekali. Makanya disebut sampai mabuk, sampai orang nggak sadar, sampai orang sudah tidak ingat apa-apa. Lanjutan riwayat berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dicabut ruh Rasulullah SAW, setelah betul-betul Nabi baginda wafat, maka orang-orang semuanya sedih, semuanya hancur hatinya, hancur perasaannya, sampai ada sebagian sahabat yang gila, ada banyak yang pingsan. Dan juga Sayyidina Umar pun juga berkata, Rasul itu tidak mati. Siapa yang berkata baginda Nabi mati, saya penggal nanti kepalanya. Nabi itu hanya menghadap Allah sebentar, seperti Nabi Musa menghadap Allah dalam 40 hari. Nanti Nabi pulang, nanti Nabi balik. Siapa yang mengatakan Nabi meninggal dunia, saya penggal. Karena tidak percaya kewafatan Nabi SAW. Padahal beliau melihat sendiri dan beliau tidak berani memang. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lah yang memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, yang meneguhkan iman sahabat. Siapa yang menyembah baginda Nabi,
baginda Nabi sudah meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar lah yang meneguhkan iman sahabat. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Itu adalah ucapan Sayyidina Abu Bakar yang menunjukkan keimanan beliau yang teguh luar biasa, yang walaupun guru kita nggak ada, yang walaupun orang tua kita meninggal, yang walaupun pembimbing kita suatu saat akan pergi, tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah wafat, yang tidak akan pernah hilang daripada kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ikhlas, dia akan beramal, dia akan melakukan sesuatu perkara baik sebagaimana kalau masih ada orang-orang yang dia sayangi. Kalau dulu mungkin saat ketika masih ada gurunya, dia suka ngaji, dia suka datang, dia suka sholat. Tetapi ketika gurunya sudah tidak ada, dia tetap melanjutkan amalan-amalan soleh itu karena semuanya diniatkan karena Allah. Maka ketika baginda Nabi SAW wafat, ikhtalafu fi dafnihi. Para sahabat berselisih pendapat mengenai tempat pemakaman Nabi. Di manakah baginda Nabi dimakamkan? Faqala Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Aku mendengar daripada baginda Nabi SAW suatu perkara, manasituhu, yang tidak pernah aku lupakan. Aku mendengar hadis ketika para sahabat bingung jawabannya, sebagian katakan karena Nabi ini dari orang Mekah, jadi kita makamkan di Mekah. Sebagian orang katakan karena Nabi ini sudah hijrah ke Madinah, sudah jadi orang Madinah, ya kita makamkan di Madinah. Sebagian sahabat katakan, oh para nabi-nabi itu dimakamkannya banyak di Masjidil Aqsa di Palestina sana. Maka kita juga mau makamkan Nabi ke sana saja. Jadi mereka berselisih pendapat di mana makamnya baginda Nabi. Maka baginda Abu Bakar lah yang memiliki ilmu lebih. Makanya baginda Abu Bakar disebut a'lamu sahabah, sahabat yang paling banyak ilmunya. Ketika para sahabat nggak ada yang punya ilmu, yang nggak ada yang tahu jawabannya, baginda Abu Bakar katakan, saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW suatu perkara yang tidak saya pernah lupakan. Qala, apa itu dia? Rasulullah SAW bersabda, ma qabadallahu nabiyya, tidaklah Allah mencabut ruh seorang nabi illa fil maudhi', kecuali di tempat alladzi yuhibbu an yudfana fihi, yang dicintai oleh nabi itu atau dicintai oleh Allah agar nabi tersebut dimakamkan di sana. Jadi tempat nabi meninggal dunia, di sanalah tempat dimakamkan. Tempat meninggal dunia itulah tempat yang paling baik yang dipilih Allah untuk setiap para nabi-nabi. Jadi para nabi-nabi dan rasul itu bukan hanya baginda Nabi, bukan hanya Rasulullah SAW, tetapi semua para nabi dan rasul dimakamkannya adalah di tempat beliau meninggal dunia. Itu adalah tempat pilihan Allah. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan wafat. Maka baginda Nabi, tempat yang dipilih Allah SWT adalah rumah Sayyidah Aisyah di Madinah di samping Masjid Nabawi. Itu tempat yang terpilih. Idfinuhu, kata Sayyidina Abu Bakar, hendaklah kalian makamkan baginda fi maudhi'i firashihi, di tempat firash, di tempat hamparan beliau tidur. Sekarang tidur sakit di situ, maka makamkanlah di sana. Itu kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar datang masuk ke rumah, ke bilik, ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati, setelah wafatnya baginda Nabi. Fawadha'a famahu baina ainai, maka baginda Abu Bakar meletakkan mulutnya, bibirnya di atas di dahi Nabi, di antara kedua mata Nabi.
Ini sunnah mencium seperti yang Anda sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa sunnah kita mencium wajah orang soleh, jenazah orang soleh ataupun ulama. Adapun selain orang soleh dan ulama tergantung kepada kedekatan kita dengan si jenazah. Itu dengan catatan kalau sama jenis ataupun juga mahram. Kemudian wa wada'a yadayhi ala sa'idayhi. Baginda Abu Bakar meletakkan kedua tangannya di atas dua lengannya Nabi. Memeriksa, memastikan baginda Nabi memang betul-betul sudah tidak ada. Waqala, maka baginda Abu Bakar berkata, wa nabiyah, wa sofiyah, wa khalilah. Duhai Nabi, wa Sofia, duhai kekasih hati, wa Khalilah, duhai sahabat yang selama ini menemani, duhai yang kami cintai, ya Allah. Jadi sedih, pasti sedih. Menangis pasti baginda Abu Bakar. Selama ini dari sejak muda, dari sejak di Mekah bersama-sama, kemana-mana bersama, sampai hijrah pun berdua dengan baginda Abu Bakar. Saat ketika baginda Nabi wafat, wajar sekali kalau Sayyidina Abu Bakar pasti perih hatinya, pasti luka perasaannya. Kita pun yang tidak sezaman dengan baginda, tapi memiliki rasa rindu, rasa cinta dengan baginda, kita pun terasa sangat kehilangan. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala? Aduh ya Allah. Allahu akbar. An Anas radhiyallahu taala anhu qol, daripada Sayyidina Anas berkata, lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah SAW al-Madinah. Ketika hari yang Rasulullah SAW datang di dalam hari itu ke Madinah, pada saat hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, adha'a minha kullu syai', maka menjadi cerah, menjadi terang segala sesuatu dari Madinah. Semua bahagian sisi-sisi kota Madinah sangat cerah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mereka semuanya bahagia, yang kecil, yang muda, yang tua, yang besar, laki-laki, perempuan, semuanya bahagia saat ketika mengumandangkan Thala al-Badru alaina. Datang ke Madinah, semua penjuru kota Madinah menjadi mulia disebabkan baginda datang. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi, pada saat hari di mana baginda Nabi wafat, azlama minha kullu syai', maka menjadi gelap dari Madinah segala sesuatu. Segala sesuatu seolah-olah kehilangan ruhnya, kehilangan jiwanya, kehilangan hatinya saat ketika Nabi SAW wafat. Ada sebagian sahabat yang berdoa kepada Allah agar dibutakan matanya setelah Rasulullah wafat, agar karena tidak mau lagi melihat dunia setelah Rasulullah SAW tidak ada. Mata yang sering dipakai untuk menatap wajah baginda selama ini, ternyata sekarang sudah tidak lagi bisa menatap wajah Nabi. Seolah-olah merasa kalau sudah tidak ada Nabi, maka tidak ada manfaat mata saya. Minta dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala matanya. Allahu akbar.
Baginda Anas melanjutkan ceritanya. Wa ma nafadna aydiyana minat turab. Dan tidaklah kami membersihkan tangan-tangan kami daripada tanah pekuburan pemakaman Nabi. Wa inna lafi dafnihi. Sesungguhnya kami benar-benar berada di dalam pemakaman Nabi. Hatta ankarna kulubana. Hingga walaupun kami sudah benar-benar memakamkan jasad suci baginda, kami tetap ankarna, kami tetap mengingkari hati-hati kami. Kami tetap tidak percaya, kami tetap tidak bisa menerima kenyataan yang begitu pahit. Kami mengingkari hati-hati kami mengingkari kenyataan yang begitu pedih. Hati kami itu tidak merasa tidak terima begitu. Namun begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ikhwan. An Ja'far ibni Muhammad radhiyallahu taala anhuma an abih, dari Sayyidina Muhammad Al-Bagir bin Ali Zaid Al-Abidin ibn Husain ibni Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata, qala qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Baginda Nabi dicabut ruhnya pada hari Isnin. Famakatha dzalikal yaum. Maka jasad beliau masih berada di tempat tidurnya. Makatha artinya maknanya asalnya berdiam diri. Maksudnya jasadnya belum dimakamkan pada hari Senin tersebut. Walailatul Thulatsa, sampai malam Selasanya itu wadufina minal lail, baru dimakamkan pada malam hari. Jadi meninggalnya pada akhir hari Senin, dimakamkannya justru adalah malam Selasa. Wa qala Sufyan wa qala ghairuh, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada sebagian riwayat perawi lainnya berkata, yusma'u sautul masahi, masih terdengar suara pacul. Suara masahi itu alat untuk menggali tanah, kalau kita sebut pacul. Terdengar min akhiril lail, pada akhir malam. Jadi maksudnya pada akhir malam berarti maknanya di baginda Nabi itu dimakamkan itu juga sampai dekat-dekat akhir malam. Artinya betul-betul malam gitu ya, pertengahan malam lebih. Itu sebagian riwayat. An Salim ibni Ubaid wa kana lahu suhbah radhiyallahu taala anhu. Daripada sahabat Nabi Salim bin Ubaid radhiyallahu anhu, wa kanat lahu suhbah, beliau memiliki kedudukan sebagai sahabat. Pernah bersahabat dengan Nabi. Qala, ini beliau cerita bagaimana detik-detik Rasulullah SAW wafat secara lengkap, agak lebih lengkap. Ughmiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pingsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradih, pada saat beliau sakit keras. Fa'afaqa, kemudian baginda Nabi pun sadar. Dari pingsannya sadar. Setelah pingsan beberapa waktu, kemudian Nabi sadar. Faqala, maka ketika sadar itu baginda Nabi berkata, hadaratis shalah, apakah sudah datang waktu shalah? Sudah masuk waktu sholat atau belum? Coba ikhwan, akhwat, sahabat-sahabat sekalian, mereka yang mencintai dan memiliki kerinduan kepada Nabi, perhatikan betul-betul. Kira-kira apa yang paling merisaukan dan paling ada dalam pikiran Nabi selain sholat? Pada saat Nabi sudah sakit keras, Nabi SAW sampai pingsan, itu pun masih bertanya apakah sudah datang waktu sholat atau belum. Tidak ada yang lebih Nabi fikirkan melebihi sholat.
Perhatikan itu. Nabi tidak tanya gimana ekonomi rakyat, Nabi tidak tanya bagaimana politiknya, Nabi tidak tanya bagaimana strategi militernya. Nah, sholat. Faqalu na'am. Para sahabat atau keluarga baginda berkata, iya Rasul sudah datang waktu sholat. Faqala, maka baginda Nabi katakan, muru bilalan falyu'adzin. Perintahkan Bilal suruh azan. Hendaklah ia azan segera. Jangan ditunda-tunda waktu sholat. Wa muru Abu Bakrin an yusalliya linnas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat menjadi imam bagi manusia. Au qala bin nas, bersama manusia. Qala thumma ughmiya alaih. Pesan baginda Nabi itu sholat. Jaga azan, kemudian salat diimami baginda Abu Bakar. Ini isyarat bahwa nanti setelah baginda sudah tidak ada, Abu Bakarlah yang menjadi khalifah. Karena Nabi yang langsung yang menyuruh baginda Abu Bakar menggantikan posisi Nabi sebagai imam dalam salat. Tsumma ughmiya alaih. Kemudian baginda pingsan lagi. Fa'afaqa, kemudian sadar. Bertanya hal yang sama. Faqala hadaratis shalah, apakah sudah datang waktu salat? Faqalu na'am, iya ya Rasulullah, kata keluarganya. Faqala, Nabi SAW katakan lagi, muru bilalan falyu'adzin. Perintahkan Bilal, hendaklah ia segera azan. Wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Faqalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah, inna abi rojulun asif. Baginda, sesungguhnya ayah saya, maksudnya Abu Bakar, ayah saya itu seseorang laki-laki yang cengeng. Asif itu yang gampang menangis, yang mudah menangis. Asif. Idza qama dzalikal maqam, apabila beliau berdiri untuk menempati posisi menjadi imam itu, maka beliau akan menangis nanti. Fala yastati', tidak mampu melanjutkan sholat. Karena Sayyidina Abu Bakar tuh hatinya sangat lembut. Jadi baca Quran tuh sering menangis. Takutnya kalau jadi imam nanti menyusahkan makmum. Atau mungkin sampai terisak-isak nanti malah tidak selesai sholatnya. Malah terputus begitu. Falau amarta ghairah. Mungkin engkau perintahkan selainnya saja, jangan Abu Bakar. Ini yang minta anaknya Sayyidatina Aisyah. Qala thumma ughmiya alaih. Kemudian Nabi SAW pun pingsan lagi. Fa'afaqa, ini udah ketiga kalinya nih. Faqala, perintah Nabi sama. Muru bilalan falyu'adzin wa muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Suruh Bilal azan segera. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Nabi nggak mau yang lain. Fa inna kunna sawahibu aw sawahibatu Yusuf. Sesungguhnya kalian ini para perempuan itu seperti perempuan-perempuan temannya Nabi Yusuf. Maksudnya teman-temannya Siti Zulaikha yang saat ketika menghina ataupun juga membicarakan Zulaikha bahwa itu Zulaikha padahal mulia, kok bisa, kenapa bisa jatuh cinta pada pembantunya sendiri Yusuf. Akhirnya Siti Zulaikha akan memberi buah apel atau yang semisalnya dengan pisau. Kemudian mereka ternyata ketika falamma ra'ainahu akbarnahu, ketika melihat mereka perempuan-perempuan itu melihat bagaimana rupa dan gantengnya, handsome-nya Nabi Yusuf, ternyata mereka akbarnahu, mereka membesarkannya, mengagungkannya. Akbarnahu wa qulna, mereka katakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, wa qulna hasya lillah. Nah, ini ya Allah, ma hadza basyara, ini bukan orang, ini adalah malaikat, ini mah. Ini bukan orang, katanya orang-orang itu. Kata siapa? Kata orang-orang, yaitu mereka perempuan-perempuan yang sampai mengiris-iris
qatta'na aydiyahunna, mereka potong-potong tangan mereka, wa qulna hasyalillah, mereka terkesima dengan itu, dengan kegantengan Nabi Yusuf. Nah, itu yang dimaksud Nabi dengan sawahibu Yusuf. Nah, maksudnya teman-teman perempuannya Nabi Yusuf. Nah, kenapa kenapa Nabi serupakan fa inna kunna? Maksudnya kunna ini Sayyidatuna Aisyah yang tadi mengusulkan yang lain saja Rasul, begitu. Yang lain saja, jangan Abu Bakar yang jadi imam karena takut beliau menangis-nangis dalam sholat. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan karena usulan daripada Sayyidatuna Aisyah ini, Nabi katakan inna kunna, kalian itu yang kalian, maksudnya di antara baginda Sayyidatuna Aisyah itu seperti teman-teman perempuannya Nabi Yusuf. Kenapa diserupakan seperti itu? Nah, karena dulu saat ketika Zulaikha mengundang para perempuan itu, terus kemudian sampai akhirnya perempuan-perempuan itu terkesima dengan kegantengan Nabi Yusuf. Nah, maka mereka pun akhirnya tidak berani lagi berbicara buruk tentang Zulaikha. Ya kan? Maka Sayyidah Aisyah pun juga seperti itu ketika menyampaikan keinginannya, usulannya agar jangan ayahnya Abu Bakar yang menjadi imam, itu karena nggak tahu kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Itu. Nah, sehingga ketika nanti tahu ketika Rasulullah SAW yang memperlihatkan kemuliaan Abu Bakar, baru mereka akan diam. Itu ada sebagian yang mentafsirkan seperti itu. Atau maksudnya sama seperti Sawahibatu Yusuf itu, seperti halnya perempuan-perempuan itu suka komplain. Perempuan-perempuan suka nyinyir. Nah, seperti perempuan-perempuannya Zulaikha itu, teman-teman perempuan Zulaikha kan nyinyir. Nyinyir itu seperti ngeledek, seperti membuli Zulaikha. Maka begitu diserupakan baginda Rasulullah menyerupakan Sayyidah Aisyah. Maksudnya suka merendahkan. Qala fa umira Bilalun fa adzana. Maka diperintahkan Sayyidina Bilal untuk azan, wa umira Abu Bakrin fa shalla bin nas. Diperintahkan Sayyidina Abu Bakar sehingga beliau mau mengimami sholat bersama orang banyak. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada khifatan. Beliau mendapati sedikit ringan penyakitnya. Sedikit ringan aja, khifah, agak enteng, agak ringan sehingga rasa-rasa bisa bangun. Faqala unzuru li man attaki'u alaihi. Itu barisnya biar betul. Attaki'u. Unzuru li, tolong carikan untuk saya man attaki'u, orang yang bisa saya bersandar alaihi, atas tubuhnya. Di bopong. Faja'at Barirah wa rajulun akhar. Maka datang hamba sahayanya, mantan hamba saya Sayyidah Aisyah Barirah dengan laki-laki lain. Fattaka'a alaihima, kemudian Nabi bersandar kepada kedua orang ini. Falamma ra'ahu Abu Bakar, rajulun akhar ini riwayat lain Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Sayyidina Abu Bakar melihat baginda Nabi keluar dari kamarnya dalam sholat, baginda Abu Bakar terasa Nabi keluar, lihat, zahaba liyankus, beliau pun juga mulai mundur, yankus, mundur ke belakang. Ingin agar Nabi yang menjadi imam, beliau ingin mundur dari imam. Fa'auma'a ilaih, baginda Nabi memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar an yathbuta makanahu, agar ia tetap pada posisinya sebagai imam. Hatta qadha Abu Bakrin salatahu, sehingga Sayyidina Abu Bakar menyelesaikan salatnya.
Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubidha. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW, ini maksudnya beberapa hari setelah itu, diwafatkan Allah. Faqala Umar. Ketika baginda wafat, berkata Sayyidina Umar, wallahi demi Allah, la asma'u ahadan yadhkur. Tidaklah aku mendengar seseorang menyebut anna Rasulullah SAW qubidha, bahwasannya Rasulullah SAW wafat, illa darabtuhu bisayfi hadha, melainkan akan aku tebas dia dengan pedangku ini. Wa kana nasu ummiyin lam yakun fihim nabiyyun qablahu. Qala, maka Sayyidina Abu Bakar pun melanjutkan pidatonya di depan orang-orang Madinah. Wa kana nasu ummiyin, dahulu manusia itu orang-orang yang tidak mengerti ilmu, tidak bisa baca tulis, artinya tidak mengerti ilmu. Lam yakun fihim nabiyyun qablahu, tidak ada di tengah-tengah manusia Mekah Madinah itu nabi sebelumnya. Maksudnya ketika zaman beliau itu sebelumnya enggak ada nabi diutus. Fa'amsakan nasu, maka ketika artinya maksudnya Sayyidina Abu Bakar, kalian jangan sampai Sayyidina Umar, jangan sampai kalian enggak tahu terima kasih. Dahulu kita tuh orang bodoh, tidak ada nabi sebelum Rasulullah SAW. Sekarang nabi sudah diutus, kemudian kalian mau berkata nabi itu sudah meninggal, sudah mati. Nah, itu ucapan dan pidato Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya fa'amsakan nas, orang-orang pun menahan diri untuk berbicara itu. Jadi tidak berani, karena ancaman Sayyidina Umar tadi itu tidak berani untuk berbicara, menyampaikan kabar bahwa memang baginda Nabi sudah wafat. Faqalu, maka orang-orang berkata, ya Salim, wahai Salim, intaliq ila sahibi Rasulillah. Salim, ini tolong, ada sahabat Nabi, Salim, tolong kamu pergi menuju sahabatnya Rasulullah, maksudnya Sayyidina Abu Bakar. Fad'uhu, panggil dia. Fa'ataitu Abu Bakrin, maka aku pun, ini Salim ini Sayyidina Salim bin Ubaid tadi, perawi. Maka Sayyidina Salim pun, fa'ataitu Abu Bakar, aku mendatangi Sayyidina Abu Bakar, wa huwa fil masjid, ketika itu beliau sedang ada di dalam masjid. Fa'ataitu abki dahishan, aku mendatanginya dengan aku menangis dengan kuat, aku menangis dengan menjerit dengan kuat. Falamma ra'ani, ketika beliau melihat saya, qala aku bidha Rasulullah, apakah baginda Nabi telah wafat? Qultu, maka Sayyidina Salim katakan, inna Umar yaqul, sesungguhnya Umar berkata, la asma'u ahadan, tidaklah aku mendengar seseorang yadhkur, yang menyebutkan dan memberitakan anna Rasulullah SAW qubidha, bahwasannya baginda Rasulullah SAW wafat, illa darabtuhu bisayfi hadha, melainkan aku tebas dengan pedangku ini. Umar melarang kami untuk membicarakan kewafatan Rasulullah. Ini faqala li, maka kata Sayyidina Abu Bakar kepada aku, intaliq, berangkatlah. Fantolaktu, ayo berangkat. Fantolaktu ma'ahu, maka aku pun berangkat dengan baginda Abu Bakar. Faja'ahuwa, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar ke Madinah. Wan nasu qad dakhalu ala rasul, ke Madinah, ataupun juga keluar masjid itu. Faja'ahuwa, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar. Wan nasu qad dakhalu ala Rasulillah, ketika itu orang-orang sudah ramai yang datang ke rumah baginda Nabi. Faqala, maka Sayyidina Abu Bakar pun juga berpidato. Beliau menyampaikan khutbahnya, ya ayyuhan nas, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan nasihat beliau, ya ayyuhan nas. Maaf. Faqala, maka ketika melihat kerumunan orang banyak di rumah Rasul, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang,
Wahai sahabat-sahabat, afrijuli, berikan jalan untuk saya. Berikan berikan ruang untuk saya masuk. Fa'af rojulahu, maka mereka pun memberikan jalan, memberikan ruang untuk baginda Abu Bakar masuk. Faja'a, maka beliau pun masuk. Hatta akabba alaih, hingga akhirnya beliau pun menundukkan kepalanya di atas jasad baginda Nabi. Wa massahu, beliau menyentuh baginda Nabi. Faqala, Sayyidina Abu Bakar langsung mengingat ayat Quran. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi akan mati dan sesungguhnya mereka pun juga akan mati. Thumma qalu, kemudian orang-orang banyak berkata, ya sahibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Nabi, aku bidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah benar Rasulullah SAW sudah wafat? Qala na'am. Sayyidina Abu Bakar katakan, ya, baginda Nabi sudah wafat. Fa'alimu an qad sadaqa. Maka orang banyak pun juga mengetahui secara pasti bahwasannya baginda Abu Bakar sudah berkata jujur. Qalu ya sahibah Rasulillah. Mereka pun berkata, wahai sahabat baginda, ayusalla ala Rasulillah, apakah perlu disolati atas Rasul? Karena baginda Nabi kan sudah diampuni dosanya, sudah dimaafkan, sudah nggak punya dosa. Apa perlu kita mensolati baginda? Sedangkan Nabi nggak perlu solat kita. Nabi justru kita yang perlu. Seolah-olah begitu mereka merasa kurang adab kalau mereka mensolati dan mendoakan baginda. Tapi itulah Sayyidina Abu Bakar yang memiliki ilmu lebih daripada sahabat. Maka beliau berfatwa, qala na'am, tetap disolati. Qalu wa kaifa, bagaimana kita mensolatinya ini? Qala, kata Sayyidina Abu Bakar, yadkhulu qaumun, silahkan masuk satu kumpulan, fayukabbirun wa yusalluna wa yad'un. Mereka takbir, salat, berdoa. Thumma yakhrujun, kemudian keluar. Jadi bikin kloter, bikin kelompok giliran. Masuk satu kaum, salati, takbir, salat, doa, selesai, keluar. Thumma yadkhulu qaumun, kemudian masuk kaum yang lain, kumpulan yang lain. Fayukabbirun, mereka bertakbir, wa yusalluna wa yad'un, salat dan juga berdoa. Thumma yakhrujuna, kemudian mereka keluar gantian. Hatta yadkhulan nas, sampai semua orang bisa mensolati Rasulullah dalam rumah masuk. Karena rumah Nabi kecil, jadi solatnya sedikit, sebentar-sebentar keluar. Solat keluar, solat keluar, solat keluar. Makanya wajar kalau tengah malam atau akhir malam baru selesai menguburkan. Jadi wajar ya. Karena tadi orang ramai mensolati Nabi. Qalu ya sahibah Rasulillah, wahai sahabat baginda, ayyudfanu Rasulullah SAW, apakah jasad Nabi SAW akan dimakamkan juga? Qala na'am, iya, dimakamkan juga. Qalu aina, mereka kata di mana? Qala, kata baginda Abu Bakar, fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhah, di tempat yang Allah mencabut ruhnya di tempat tersebut. Fa innallaha lam yaqbid ruhahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ruhnya Nabi illa fi makanin thayyib, kecuali pada tempat yang baik. Fa'alimu, maka para sahabat pun mengerti, an qad sadaq, mengenali bahwasanya baginda Abu Bakar memang telah benar dalam menentukan fatwa. Tsumma amarahum, kemudian baginda Abu Bakar memerintahkan mereka, maksudnya keluarga, an yaghsilahu, untuk memandikan Nabi, banu abihi. Banu abihi maksudnya keponakan-keponakannya, anak-anak keturunan dari ayahnya Nabi. Maksudnya anak-anak ayah Nabi itu maksudnya kakeknya Nabi itu. Jadi anak-anaknya yang satu keturunan, keluarganya dari pihak ayah. Jadi wajtama'al muhajiruna yatasyawarun, kemudian orang-orang muhajirin berkumpul bermusyawarah.
Ya, sambil Rasulullah SAW dimandikan, kemudian dikafani. Maka setelah sudah menyolati, orang-orang muhajirun bermusyawarah. Faqalu, mereka berkata, intalik bina ila ikhwanina minal ansor. Wahai Abu Bakar, berangkatlah bersama kami kepada saudara-saudara kita dari Ansor. Nudkhiluhum ma'ana, kita masukkan orang-orang Ansor bersama kita, orang muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah, fi hadzal amr, pada masalah ini. Maksud fi hadzal amr, pada masalah ini maksudnya adalah pada masalah kepemimpinan, pada masalah khilafah. Siapa yang akan memimpin. Nah, jadi kita masukkan musyawarah selain muhajirin, orang Ansor kita libatkan. Faqalatil Ansor, setelah berkumpul muhajirun dan orang-orang Ansor di di Bani Sa'idah itu, di Saqaf Bani Sa'idah, maka orang-orang Ansor pun memberi usulan. Faqalatil Ansor, minna amirun wa minkum amir. Di kalangan kami ada pemimpin, kita angkat 2 pemimpin saja, kata orang Ansor. Dari kalangan kami 1 pemimpin, dari kalangan kalian 1 pemimpin. Ini kalau boleh mungkin seperti presiden dan wakil presiden, ataupun dua-duanya punya kepemimpinan yang setara. Faqala Umar ibn al-Khattab, nggak mungkin, kalau ada 2 tuh tidak mungkin, pemimpin nggak boleh 2, harus 1 kan yang memutuskan. Faqala Umar ibn al-Khattab, baginda Umar berkata, man lahu mithlu hadhihi tsalas, siapakah yang memiliki seperti kemuliaan ketiga ini? Maksudnya ketiga hadhihi tsalas, maksudnya ketiga kemuliaan yang akan disebutkan. Tsaniyasnain, ada 2 orang, orang kedua dari 2 orang. Maksudnya baginda Abu Bakar nih, tsaniyasnain. Idhuma fil ghar, ketika kedua orang ini ada dalam gua. 2 orang ini adalah baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ketika hijrah. Ini di Gua Thur. Idh yaqulu li sahibih, ketika baginda Nabi berkata kepada sahabatnya, ini Sayyidina Abu Bakar sahibih, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Man huma, siapa 2 orang ini? Kata Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar bertanya kepada muhajirin dan Ansor. Siapa kira-kira yang kedua orang ini siapa? Maksudnya orang-orang udah pada tahu. Orang-orang sudah tahu bahwa kedua orang ini Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Qala, ketika mereka dengar Sayyidina Umar berkata demikian, barulah mereka faham betul Abu Bakar adalah orang yang paling mulia dan paling pantas meneruskan khilafah Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, Sayyidina Umar berkata, kalau Nabi SAW ridho baginda Abu Bakar memimpin salat, bagaimana kita tidak ridho Abu Bakar memimpin dunia? Perkara salat sama perkara dunia itu jauh lebih agung perkara salat. Nah, untuk perkara salat pun Rasulullah SAW menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam, menjadi pemimpin. Bagaimana mungkin perkara dunia tidak kita ridho untuk baginda Abu Bakar yang memimpin kita? Akhirnya summa basata yadahu, kemudian Sayyidina Abu Bakar memanjangkan, mengulurkan tangannya, fabaya'ahu, kemudian Sayyidina Umar mengulurkan tangannya, kemudian Sayyidina Umar langsung membaiat, mengambil sumpah setia kepada Sayyidina Abu Bakar, melantik Sayyidina Abu Bakar, wa baya'ahun nas, dan orang-orang ramai juga membaiat Sayyidina Abu Bakar, bai'atan hasanatan jamilatan, dengan pembaiatan, dengan pelantikan yang baik dan indah, nggak ada